itu menurut saya selama 5 tahun atau lebih itu menurut saya juga tidak perlu tes kompetensi tanpa tes, tapi harus menyertakan surat rekomendasi dari kepala sekolah dan atau dinas pendidikan setempat. Kami berikan kesempatan kepada pakar hukum tata negara, Ibu Dr. Viviana Wisnaini, SHM HUM. Ya, terima kasih Bu Agustina selaku pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Jadi saya kebagian tugas ya, jadi menganalisis dari segi ketatanegaraan. Jadi nanti di sini mungkin saya akan lebih banyak mengulas pada peraturan perundang-undangannya. Jadi kenapa pendidikan ini mempunyai posisi strategis misalnya. Ya, next Mbak, yes, ya. Ya, jadi next ya. Jadi yang pertama mungkin karena ini ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab dan beberapa tadi sudah disampaikan oleh narsum sebelumnya ya, dan tidak terlalu banyak yang berbeda ya dari jawaban yang sudah diberikan oleh narsum sebelumnya. Nah, yang pertama, posisi strategis pendidikan dalam tata perundang-undangan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Ya, jadi terkait dengan pendidikan ini, dasar hukumnya itu sangat kuat ya. Yang pertama adalah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45, yaitu ada di pembukaan alinea keempat yang mengatur tentang tujuan negara. Ya, jadi secara tegas menyatakan bahwa salah satu tujuan dari negara Indonesia ini adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, bagaimana cara mencerdaskan kehidupan bangsa? Tentu saja melalui pendidikan. Ya, tentu saja melalui pendidikan. Kemudian selain itu, ya, pendidikan ini juga merupakan hak asasi manusia, ya, sebagaimana diatur dalam pasal 28C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 yang menyatakan bahwa setiap orang itu berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, kemudian berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Jadi jelas bahwa selain pendidikan itu merupakan salah satu tujuan negara, kemudian juga hak asasi manusia, ya. Dan untuk sebagai tindak lanjutnya atau aturan selanjutnya dalam Undang-Undang Dasar 45 itu adalah pasal 31 yang mengatur tentang pendidikan, ya. Jadi dalam pasal 31 ini tegas bahwa setiap warga negara itu berhak mendapatkan pendidikan. Artinya bahwa pendidikan itu adalah hak setiap orang, ya. Setiap warga negara itu harus mendapat pendidikan. Nah, sebagai tindak lanjut atau aturan pelaksana dari pasal 31 ini kemudian dibentuk Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, ya, di mana dalam sistem pendidikan nasional itu memuat tentang sistem pendidikan nasional itu seperti apa, kemudian siswa didik itu seperti apa, kemudian tenaga kependidikan dan pendidik itu harus mempunyai kompetensi seperti apa, gitu ya. Nah, kemudian selain dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, juga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 itu diatur tentang pendidikan, ya. Next. Jadi langsung slide keempat saja, langsung slide 4. Next lagi. Ya, ini sudah, next lagi ya, jadi next ya. Ya, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah itu secara tegas dinyatakan bahwa ini dalam pasal 1 angka 14 dinyatakan bahwa urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah. Dan salah satu urusan pemerintahan wajib
yang diatur dalam pasal 12, next Mbak, itu adalah pendidikan. Next lagi. Nah, jadi pendidikan itu merupakan urusan pemerintahan wajib, ya, yang berkaitan dengan pelaksanaan dengan pelayanan dasar. Ya. Sehingga yang namanya wajib ini adalah wajib untuk provinsi, kabupaten, dan kota. Ya, wajib melaksanakan pendidikan, urusan di bidang pendidikan ini, karena ini merupakan suatu yang wajib. Nah, jadi melihat pada peraturan perundang-undangan, ya, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pendidikan ini, tentu saja dapat dikatakan bahwa pendidikan di Indonesia itu mempunyai posisi yang sangat strategis. Jadi menurut saya tidak hanya strategis, tapi sangat strategis, ya, dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Ya, karena pengaturannya itu mulai dari undang-undang, kemudian undang-undang dasar, kemudian ke undang-undang, ya, dan ada peraturan-peraturan pelaksana yang lain, ya, tentunya ada PP, ada peraturan menteri yang tersebar, ya. Memang saya tidak sempat untuk browsing peraturan pelaksana yang banyak, tapi dari undang-undang dasar dan undang-undang itu sudah menunjukkan bahwa pendidikan ini mempunyai posisi yang sangat strategis dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Karena kalau kita melihat pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengenai jenis dan hierarki mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan, di mana dalam pasal 7 ayat 1 itu dinyatakan bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan itu paling tinggi adalah Undang-Undang Dasar. Kemudian TAP MPR ini kan juga tidak semua TAP, ya, karena ada beberapa yang sudah tidak berlaku. Kemudian yang ketiga adalah undang-undang atau perpu, ya, PP, Perpres, Perda. Sehingga dari kita melihat pada jenis dan hierarki saja sudah bisa diketahui bahwa pendidikan ini dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia mempunyai posisi yang sangat strategis. Next, silakan. Next. Ya, jadi kemudian pertanyaan yang kedua itu, apakah peraturan perundang-undangan yang mengatur khusus implementasi dari pasal 31 Undang-Undang Dasar 45 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 ayat 1, 2, dan 4 itu ada 2, ya, untuk undang-undangnya, ya. Sekali lagi untuk PP-nya dan Perpres memang saya tidak sempat download, ya, karena waktunya tidak sempat browsing karena memang waktunya sangat mepet. Yaitu yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan PP Nomor 48 Tahun 2008 itu tentang pendanaan pendidikan. Ya, jadi kalau yang pasal 31 ayat 1 dan 2 itu lebih ke Undang-Undang 20 2003, ya. Tetapi yang ayat 4 ini ada diatur dalam pasal 46 sampai 49 dari Undang-Undang 20 2003, dan khusus mengenai pendanaan ini juga diatur dalam PP Nomor 48 Tahun 2008. Artinya bahwa sudah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur implementasi dari ketentuan pasal 31 ayat 1, ayat 2, dan ayat 4 dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45, ya. Jadi sudah ada peraturannya. Nah, mengenai pelaksanaannya itu memang terutama tentang pendanaan itu memang bervariasi, ya. Jadi bervariasi tergantung pada daerahnya masing-masing, ya. Kemudian next. Nah, untuk peran GTK honorer dalam sistem pendidikan Indonesia tadi juga sudah disampaikan oleh beberapa narsum tadi, 3 narsum tadi, ya, bahwa pendidikan itu merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran dan atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat. Nah, pendidikan secara formal itu hanya bisa didapat di bangku sekolah. Dan pendidikan yang baik itu harus diberikan oleh seorang yang mempunyai kompetensi sebagai guru, ya. Nah, selain guru yang berperan sebagai pendidik, juga diperlukan tenaga kependidikan yang tugasnya membantu sekolah di bidang administrasi. Karena kalau guru itu tugasnya kan hanya mengajar, ya. Kalau misalnya tidak ada tenaga kependidikan, itu tugas guru akan menjadi berat, ya, karena
tenaga kependidikan ini kan tugasnya adalah mengurusi administrasi di sekolahan, sehingga harus ada guru dan tenaga kependidikan. Nah, ketidakseimbangan antara jumlah sekolah dan guru serta tenaga kependidikan PNS, maka banyak sekolah yang terpaksa mengangkat GTK honorer, ya. Nah, jumlah kebutuhan tenaga kependidikannya juga tidak sebanyak sebenarnya yang dibutuhkan untuk tenaga kependidikan itu tidak sebanyak dosen guru, ya, karena kalau tenaga kependidikan kan memang tidak harus sebanyak guru, ya. Nah, sehingga dalam hal ini guru honorer itu mempunyai peran yang sangat besar dalam pengembangan pendidikan di Indonesia. Jadi tadi juga sudah disampaikan Pak Teguh, ya, itu bahwa di masa pandemi ini memang peran guru honorer itu semakin besar, karena memang kebanyakan guru honorer itu masih muda-muda, tadi sudah disampaikan Pak Teguh, sehingga kemampuan IT-nya lebih bagus daripada guru-guru yang sudah senior, ya. Sehingga dalam hal pengembangan pendidikan di Indonesia ini memang peran guru honorer adalah sangat besar. Nah, kemudian next, ya. Nah, ya, kemudian analis kebijakan, kok nggak saya beda, ya. Analis kebijakan pemerintah yang pernah ada mengenai pengangkatan GTK honorer dari waktu ke waktu dan dihapusnya formasi CPNS tahun 2021. Ya, jadi mengenai ASN, ya, ASN itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014, di mana yang namanya ASN itu terdiri dari PNS dan P3K. Ya, jadi di undang-undang itu secara yang namanya ASN itu terdiri dari PNS dan P3K. Tetapi walaupun sama-sama diatur, ya, dalam undang-undang, tetapi memang terdapat status kemudian hak, ya, yang berbeda antara PNS dan P3K. Next. Ya, jadi statusnya itu sangat berbeda, ya. Jadi kalau PNS merupakan pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh pejabat pembina kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Kemudian P3K merupakan pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan undang-undang. Nah, kemudian ada perbedaan, ya, perbedaan hak. Jadi sebenarnya kan tadi dinyatakan bahwa yang namanya ASN itu terdiri dari PNS dan P3K. Tetapi ada perbedaan hak, ya, antara PNS dan P3K. Next. Jadi ada perbedaan, ya. Nah, yang pertama, PNS itu berhak memperoleh gaji, tunjangan, dan fasilitas, sedangkan P3K hanya memperoleh gaji dan tunjangan. Kemudian yang kedua sama-sama punya cuti, ya. Kemudian untuk PNS punya jaminan pensiun dan jaminan hari tua, sedangkan P3 itu tidak punya pensiun, apalagi jaminan hari tua, ya. Nah, perlindungan sama dan pengembangan kompetensi juga sama. Nah, selain itu, selain hak yang berbeda, ya, selain hak yang berbeda ini, P3K itu juga tidak punya kesempatan untuk menduduki jabatan, ya. Jadi dia hanya punya kesempatan mengembangkan kompetensi, tapi tidak punya kesempatan untuk mengembangkan karir dan menduduki jabatan, ya. Kemudian kalau kita melihat pada pasal hak, ya, jadi hak asasi manusia, ya, yang diatur dalam pasal 28 di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 itu harusnya kan setiap orang berhak atas pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Artinya PPK ini sebenarnya juga punya hak yang sama dengan PNS, ya. Kemudian setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
Kemudian setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Ya, jadi selain dalam Undang-Undang ASN ini, ya, dalam Undang-Undang Dasar 45 pun sebenarnya pasal 28D itu sudah mengatur bahwa harusnya setiap warga negara itu punya hak yang sama. Ya, nah, next. Ya. Ini tadi ya, jadi selain hak yang berbeda, PPK juga mempunyai kesempatan untuk tidak mempunyai kesempatan untuk menduduki jabatan. Jelas ya, jadi PPK itu tidak punya kesempatan untuk menduduki jabatan, kemudian tidak punya kesempatan untuk mengembangkan karir. Dan PPK itu juga mungkin akan suatu saat terjadi pemutusan hubungan kerja, misalnya jangka waktu perjanjian kerja berakhir, ya. Jadi karena PPK ini dianggap sebagai pegawai kontrak, itu yang namanya kontrak kan pasti ada akhir masa jabatannya, ya. Kemudian meninggal dunia atas permintaan sendiri, perampingan organisasi, tidak cakap jasmani dan atau rohani, ya. Kemudian langsung next, ya. Next lagi saja, ya. Next, ya. Yang mengenai kebijakan pemerintah yang pernah ada mengenai pengangkatan GTK honorer dari waktu ke waktu dan dampak dihapusnya formasi CPNS tahun 2021, ya. Jadi dari beberapa yang saya dengar kemarin, kita dengan Pak Teguh dan Bukis sempat tukar pendapat gitu ya dengan para stakeholder di bidang pendidikan di Jawa Tengah dan Kota Semarang, ya. Kebijakan pemerintah yang pernah ada mengenai pengangkatan GTK honorer dari waktu ke waktu dilakukan selain melalui rekrutmen CPNS juga melalui P3K, ya. Tetapi formasi yang tersedia untuk guru CPNS itu sangat sedikit, tidak memadai jika dibandingkan dengan kebutuhan guru PNS. Kenapa guru PNS itu diperlukan? Karena tadi bahwa kalau P3K itu kan tidak bisa memegang jabatan, tidak bisa mempunyai jabatan. Sedangkan guru PNS itu juga bisa pensiun. Ya, tadi Pak Teguh juga sudah menyampaikan kesenjangan, ya, perbandingan antara guru PNS yang pensiun dan formasi untuk CPNS itu tidak seimbang, sehingga dikhawatirkan makin lama itu jumlah PNS di sekolah-sekolah itu makin sedikit, ya, sehingga untuk memenuhi jabatan-jabatan yang ada di sekolah itu jadi akan menjadi kesulitan. Nah, untuk mengatasi ketimpangan tersebut, menurut saya maka perlu ditinjau ulang kebijakan penghapusan formasi guru CPNS tahun 2021. Jadi mungkin untuk formasi guru CPNS ini bisa diadakan tersendiri mungkin, ya. Jadi tidak bareng dengan CPNS yang lain, ya. Tapi menurut saya perlu diadakan, ya. Karena dari kemarin omong-omong dengan tadi stakeholder di Kota Semarang maupun Provinsi Jawa Tengah, ini kebutuhan guru PNS itu semakin besar, gitu ya. Sehingga perlu diisi, karena kalau tidak tahun 2021 tidak ada formasi untuk guru CPNS, kekurangan ini kan akan menumpuk, karena tahun 2021 pasti ada yang pensiun, ya kan, ada yang pensiun. Kalau ini tidak ada, tahun depannya lagi tidak ada lagi, menumpuk lagi, sehingga kebutuhannya akan semakin besar. Sehingga menurut saya tadi perlu ditinjau ulang, ya, kebijakan pemerintah untuk menghapus formasi guru CPNS tahun 2021, artinya sebaiknya itu diadakan, ya. Jadi formasi untuk guru CPNS tahun 2021. Kemudian next, ya. Kemudian mengenai peraturan perundangan yang menjadi dasar kebijakan anggaran dalam pengangkatan GTK honorer menjadi ASN, ya. Jadi ada beberapa undang-undang, yang pertama adalah undang-undang tentang pemerintahan daerah, ya, yaitu mengenai DAU dan DAK diatur dalam pasal 290 sampai 292, ya. Jadi yang namanya dana alokasi umum itu kan salah satunya fungsinya adalah untuk menggaji, ya, menggaji pegawai. Nah, kalau misalnya
guru ya, guru apa namanya, guru itu menjadi PNS, otomatis kan penggajiannya adalah dari dana DAU yang merupakan dana dari APBN yang diserahkan kepada daerah. Karena kalau apa namanya, pembayaran gaji guru, misalnya ini dibuka formasi CPNS ya, kemudian banyak guru yang diterima gitu ya, kemudian gajinya dibebankan kepada daerah, itu tadi seperti dikatakan Pak Teguh salah ya, karena kalau kita melihat pada Undang-Undang 23 tahun 2014 bahwa dana APBN untuk DAU ya, dana alokasi umum itu adalah salah satunya untuk menggaji ya, membayar gaji pegawai. Sehingga tadi rekrutmen guru itu memang sebaiknya dari pemerintah pusat, tetapi mungkin usulan dari pemerintah daerah butuh berapa, kemudian pemerintah pusat yang membuka formasi untuk CPNS itu ya. Kalau misalnya tidak bisa di DAU dari dana alokasi umum, bisa juga dengan dana alokasi khusus. Tetapi memang kalau dana alokasi khusus itu kan memang ada kekhususan. Apakah dengan jumlah guru PNS yang kurang ini dianggap merupakan kondisi yang khusus gitu ya, sehingga perlu diatur perlu didanai dari DAK, yaitu nanti harus ada analisis lebih lanjut ya. Tapi kalau ini dianggap sebagai hal yang biasa, tidak khusus, bersifat khusus, hanya pengisian jabatan biasa, itu maka dananya adalah DAU. Dan DAU itu adalah berasal dari pemerintah pusat ya. Jadi dasar hukumnya selain pasal Undang-Undang 23 tahun 2014, juga Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta PP nomor 55 tahun 2005 tentang dana perimbangan. Ya, ini intinya semuanya tentang dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Ya. Next. Next ya. Jadi tentang persyaratan saja. Langsung ya. Jadi ini hanya menjelaskan dana alokasi umum untuk apa saja. Langsung lagi. Ya, next saja. Next. Jadi ini hanya untuk menunjukkan. Jadi ini aturan-aturan ini saya tampilkan di sini itu untuk menunjukkan bahwa kalau misalnya daerah dianggap kesulitan untuk membayar gaji ya, jadi tidak bisa menerima PNS, guru PNS itu karena kesulitan membayar gaji, sebenarnya itu memang kewajiban dari pemerintah ya. Kewajiban dari pemerintah yaitu untuk memberikan dana alokasi umum kepada daerah untuk membayar gaji termasuk membayar gaji guru kan itu. Ya. Langsung saja. Terus next. Ya, jadi tadi kalau Pak Dr. Dian yang menyatakan bahwa untuk GTK honorer yang sudah mengabdi ya, itu menurut saya selama 5 tahun atau lebih itu menurut saya juga tidak perlu tes kompetensi, dalam arti tes kompetensi yang sama dengan PNS pada umumnya. Karena kalau dites dengan PNS pada umumnya itu mungkin mereka tidak akan lolos karena memang sudah beda gitu ya. Tetapi mungkin tadi yang dari Pak Teguh bisa digunakan ya, jalan tengah dari Pak Teguh bisa digunakan mengenai pembobotan. Selain itu juga harus ada rekomendasi, surat rekomendasi dari kepala sekolah dan atau kepala dinas pendidikan setempat ya. Karena surat rekomendasi itu juga penting ya untuk mengetahui kompetensi, kemudian disiplinnya, prestasinya dari guru honorer itu. Apakah memang perlu ditingkatkan statusnya dari GTK ini menjadi CPNS ya, jadi harus ada, jadi sehingga tesnya tidak bareng dengan PNS pada umumnya, karena kalau dibarengkan memang akan menjadi sulit bagi mereka ya. Kemudian next ya. Ya, mengenai upaya pemerintah dalam memfasilitasi penyandang disabilitas untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Ini sudah ada PP-nya ya. Kemudian tadi juga sudah sampaikan Pak Teguh bahwa pada prinsipnya pemerintah daerah itu sudah berusaha ya. Jadi menghimbau kepada sekolah-sekolah ya untuk memberikan sarana dan prasarana ya kepada para penyandang disabilitas ini.
Tetapi sekali lagi memang keterbatasan dana ini yang kemudian tidak bisa memenuhi semuanya. Jadi mungkin masih minimalis ya, seperti hanya berupa kalau misalnya ada tangga itu yang bentuknya tidak tangga, jadi yang bisa untuk lewat kursi roda misalnya, seperti itu saja. Jadi masih karena masih butuh biaya yang besar ya kalau untuk memodifikasi ya sekolahan menjadi tempat yang bisa untuk penyandang disabilitas ini. Walaupun himbauan itu sudah ada dan pemerintah daerah sudah sangat mendukung. Cuman memang mungkin tidak bisa langsung ya, semuanya hanya step by step. Ya. Mungkin monggo next lagi. Ya, terus saja terus next sampai rekomendasi ya. Ya, lagi next. Ya, jadi saya memberikan rekomendasi bahwa karena perbedaan PAD tiap daerah ya, tadi bisa disampaikan, maka gaji guru PNS sebaiknya dibebankan kepada APBN melalui DAU atau DAK ya, karena tadi kalau dibebankan kepada daerah itu nanti selain memberatkan itu kesejahteraan guru juga tidak akan sama ya. Padahal berarti itu melanggar Undang-Undang Dasar, karena dengan pekerjaan yang sama itu seorang guru juga punya hak mendapat gaji yang sama gitu ya. Jadi di sini hak asasi manusia maupun hak asasi warga negara itu juga harus dipikirkan ya. Kemudian mengingat ketidakseimbangan antara jumlah guru yang PNS dan pengisian formasi guru PNS, maka sebaiknya pada tahun 2021 ini juga dibuka formasi CPNS untuk guru selain PPK. Jadi maksudnya di sini kalau PNS semua kan mungkin tidak mungkin gitu ya, karena yang dibutuhkan sangat banyak. Atau termute? Enggak ya, beliau berhenti ya, tiba-tiba berhenti ya. Ya, guru honorer yang sudah mengabdi lebih dari 5 tahun diberi kebijakan khusus dalam rekrutmen PNS, yaitu tanpa tes tapi harus menyertakan surat rekomendasi dari kepala sekolah dan atau dinas pendidikan setempat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau mungkin ada yang kurang ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.